Hey hop hop gengs, kesemsem sama sepupu yang baru nongol pas kumpul keluarga udah biasa ya. Cupu malah. Kesemsem sama tante yang seumuran. Nah ini nih yang hype, kayak alur film yang bakal aku bagiin kali ini. Ya udah biar gak kelamaan langsung aja ajak sepupu atau tante yang lagi kamu incer ya, beliin cemilan buat modus. Love and Run dimulai. Cerita dalam film ini berpusat di sekitar karakter Lin, kembang SMA yang diperanin sama Supasra Thanachart yang dulu jadi salah satu karakter utama di serial Hormones. Ingat nggak? Cuman di sini nggak seperti karakter Sprite dalam Hormones yang udah mantep-mantep dengan hampir semua cowok di sekolah. Yang ini beda. Karakter Lin ini ya lebih ke cewek-cewek konvensional yang suka baca komik dan ngebet banget pengen punya pacar. Tapi selalu kehalang sama ponakan seumurannya yang overprotective. Du yang diperanin sama Chanon Santina Thorngold, atlet lari sekolah yang langganan dapat medali tingkat pelajar. Nah selain sama Du, si Lin juga tinggal sama iparnya King, ayah Du yang selalu menentang keputusan anaknya buat jadi atlet. Supaya bisnis restoran keluarga yang udah turun-temurun ada pelanjutnya. Iya, mungkin karena mereka tinggalnya bertiga doang ya, makanya si Du ini rada posesif sama tantenya. Plus, itu kayak yang aku bilang di intro tadi, si Du ini emang kesemsem kan sama si tante. Soalnya Do itu emang kayak minuman dingin yang manis-manis pas lagi puasa. Siapa yang gak tergoda? Cuman, berhubung ini tante sendiri kan, jadi Du gak punya pilihan selain mendem perasaannya. Bahkan sampai Doi dan Lin udah lulus SMA terus masuk dunia kerja. Di mana Lin ini kerja sebagai fisioterapis di sebuah rumah sakit dan Du kerja di minimarket karena gagal dalam ujian atlet di kampus, jadi harus cuti kuliah dulu. Sayang banget sih, padahal Do itu kuliahnya pakai beasiswa olahraga loh. Nah sejak Du sama Lin udah dapat kerjaan mereka, jadinya tinggalnya misah tuh. Cuman tetap sekota, meski mereka gak saling tahu kabar masing-masing. Soalnya si Du malu ngabarin ke siapapun soal dirinya yang cuti. Karena ya itu kan, dia udah ngotot nolak tawaran orang tuanya buat warisin bisnis supaya bisa kuliah jauh dari bapak. Ya biasalah anak muda bawaannya pengen bebas ya kan? Makanya nih, pas suatu hari, si Du papasan amalin di tempat makan. Dia tuh usaha banget buat ngumpet dari sang tante. Soalnya males ditanya-tanya. Karena bisa mampus si Du kalau ketahuan cuti kuliah, terus dilaporin sama bapaknya. Bakal disuruh pulang tuh buat ngaduk mie di warung sampai tua. Kalau si Lin kan enak, gak bakal kayak Du, karena Do itu kerja di tempat yang sesuai passion. Meski resikonya ya dikejar-kejar cowok kayak waktu Doi SMA dulu. Seandainya cowoknya kayak dokter yang dia incer sih bukan masalah. Lah, ini bentukannya kayak Siman. Itu loh cowok yang juga ngejar-ngejar tokoh utama di film ATM Rock Error. Iya bener yang itu. Cowok yang ada poni lempar terus kelewat PD. Di film ini karakternya masih sama, kerjaannya aja yang beda. Oh, udah mendarah daging gitu ya. Nah, kalau di sini dia jadi musisi yang ngejar-ngejar Lin dan selalu modus ke rumah sakit buat fisioterapi supaya bisa ketemu sama Doi. Untung si Lin ini punya sahabat di tempat kerja yang ya meskipun agak melambai, selalu berusaha buat lindungin temennya dari cowok kegeeran yang satu itu. Cuman si Lin gak selalu bisa ngindar kan? Karena kalau gitu cowok yang namanya Man ini bisa makin kegeeran. Perlu ada tindakan buat ngejauhin nih cowok dari hidupnya. Jadi suatu hari pas pergi ke supermarket, dia biarin si Man ini ikut. Terus pas ditanya soal tipe idealnya, si Lin kasih jawaban yang standarnya tinggi banget. Biar si Man nyerah karena gak sanggup penuhin maunya si Lin. Ya kayak strategi harga buang gitu deh, kasih harga mahal ke klien buat nolak kerjaan. Cuman kalau aku sih mikir ini semacam sinyal kalau si Lin kesemsem juga sama ponakannya. Soalnya standar yang disebutin itu atletis dan segala macem. Tuh semuanya Du banget kan. Tapi karena ya ponaan sendiri jadinya harus nahan diri. Oke lanjut. Nah dengan udah kasih standar ketinggian kayak gitu ya, si Lin mikir kalau Man gak bakal ganggu lagi. Ternyata dia malah usaha dong buat jadi seperti yang Lin mau. Bahkan nih Doi sampai pindah ke apartemen yang sama dengan Lin. Wah, ini bucin banget sih aslinya.
Si Man ini kalau disuruh nyulik Megawati atau Rizik pasti bakal nekat juga tuh. Aku sih kalau dapat cowok kayak gini bukannya seneng, tapi malah ngeri. Well, untungnya yang ketemu cowok gini tuh Silin, karena dia kan punya Du yang selalu setia melindungi. Jadi waktu Silin ke supermarket, si Du gak sengaja liatin Lin jalan sama cowok kan? Iya, sama si Man. Du penasaran dong, terus buntutin Lin sampai ke kosan. Di situ Du akhirnya tahu kalau tantenya ini tinggal sendirian. Jadi Doi langsung nelpon ke bokap buat komplain. Itu tante kenapa dibiarin tinggal sendirian? Tapi pas nyadar, si Du langsung panik. Doi kan lagi marah sama bokapnya. Teleponnya pun langsung ditutup deh. Singkat cerita, setelah tahu dikit soal kehidupan sang tante, si Du akhirnya mutusin buat nemenin Lin terus tinggal bareng. Ya, Doi sempat ditanya-tanya sih soal kerjaan sama kuliah, tapi Du ngakunya sih udah selesai dan sekarang kerja di perusahaan IT bareng sama temennya si Amon. Nah, sejak Du datang ke rumah, kehidupan Lin pun jadi sedikit lebih berwarna. Soalnya di rumah ada yang nenenin. Nemenin, ya Allah, nih mulut keceplosan apa segitunya ya. Yap, kemunculan si Du ini bisa dibilang jadi semacam penyelamat hidup buat Lin yang diganggu mulu sama Man. Iya, si Man emang masih rajin ke rumah sakit. Malah makin ganjen pas Doi akhirnya dapat giliran diperiksa sama Lin. Cuman si Man ini akhirnya kena batunya setelah sok kuat depan Lin. Tapi bukannya kapok, Doi malah makin sering main ke rumah Lin. Nah, di momen inilah si Du jadi ada gunanya tuh. Karena sewaktu Man datang bawa sayuran menjijikan, terus gak mau pulang sebelum lihat sayurannya habis dimakan sama mereka, si Du ini yang ngorbanin dirinya buat ngabisin semuanya. Gimana ya nyebutinnya? Sampah organik aja kali ya, soalnya ketek dengan bulu yang menjuntai macam itu pasti banyak bakterinya ya kan? Cuman apa sih yang gak buat tante? Sayangnya pengorbanan Du itu hampir sia-sia, karena suatu hari adik kelasnya yang dulu ngalahin dia di kompetisi tiba-tiba muncul di rumah sakit tempat kerja Lin. Terus dia juga gak sengaja lihat adik kelas ini berduaan di kamar sama sang tante. Nah, si Du ini jelas kesel banget pas lihat si tante berduaan aja sama cowok. Karena itu Du akhirnya bikin aliansi bareng Man buat jauhin si adik kelas modus ini dari Lin. Cuman ya rencana itu gagal gara-gara pas eksekusi rencana si Man ini kan habis minum obat perangsang di malam sebelumnya. Jadi itunya tegang mulu. Ya ampun. Nah, buat ngumpetin ketegangan itu diplester lah pakai lakban. Tapi karena pas mau labrak si adik kelas Doi ketemu Lin, efek obat perangsangnya itu jadi makin buar, makin kuat. Sampai akhirnya sang lakban lepas dan itunya kemana-mana. Terus bikin Man jadi pusat perhatian orang setaman. Yang mana bikin tuh kunyuk malu banget. Ya iyalah, sampai gak mau lagi ketemu sama Lin setelah itu. Gak apa-apa sih ya rencananya gagal. Seenggaknya gangguan dalam hidup si tante jadi kurang atuh. Namun ada sedikit masalah nih di kampung. Karena si Kieng bapaknya Du tawarin harga tinggi buat ngejual ruko tempat usaha mereka. Si Kieng gak langsung terima tawaran itu. Karena kayaknya Doi pengen ngobrol dulu sama Du dan Lin. Ya kita bisa maklum sih, soalnya cuma 2 anak ini aja keluarganya yang tersisa. Jadi ada baiknya kalau mereka dilibatin buat ambil keputusan. Gitu tuh para orang tua. Kalau mau mutusin sesuatu, apalagi yang berhubungan dengan keluarga, diskusiin juga dong sama anak. Baik, kita lanjut ya ke laptop saudara-saudariku terkasih. Di kota, tampaknya si Lin ini sedang dekat dengan seseorang. Tepatnya admin supermarket. Jadi gini nih ceritanya. Barang Lin kan kelupaan di tempat makan. Itu loh waktu si Du ngumpet. Nah, karena itu barang kesayangan, si Lin coba hubungin admin supermarket yang ternyata dipegang sama temennya Du. Si Du karena takut temennya ambil kesempatan, jadi diambil alih lah pesan tersebut. Terus karena si Lin ngerasa ada kecocokan sama admin yang balas pesan. Ya iyalah cocok, yang bales kan ponakan sendiri. Dari masih orok kan udah tinggal bareng. Cuman si Lin kan gak tahu, sedangkan aku tahu. Hahaha, ya maklum lah penonton. Bawaannya pengen komen mulu kayak ibu-ibu nonton Cinta Fitri. Apaan sih jadul banget, Ikatan Cinta dong.
Shopee, Shopee. Sayangnya kehidupan Lin yang menyenangkan sejak mulai chatan sama admin supermarket gak bertahan lama. Karena setelah Du hampir ketahuan pas ID pegawainya ketinggalan di rumah, Doi akhirnya beneran ketahuan dan bikin Lin ngambek. Jadi gini ceritanya, Siman kan udah mutusin buat berhenti ngejar Lin sejak kejadian di taman. Terus Doi udah dapet target baru, perawat juga namanya Ya. Namanya Yaya, teman kerja Lin di rumah sakit yang nyambi jualan online. Nah, setelah modus belanja beberapa kali di Yaya, Siman ini akhirnya mulai ngajak ketemuan. Dengan alasan mau belanja pakai jalur Shopee COD, Shopee COD. Terus setelah udah janjian, Siman dan Yaya akhirnya beneran ketemu. Cuman karena dua-duanya udah ngarep satu sama lain sebelum ketemuan, jadinya sama-sama kecewa deh pas ketemu beneran. Hiks. Soalnya penampilan mereka ternyata nggak sesuai sama ekspektasi masing-masing. Jadi bukannya belanja, mereka malah debat soal foto profil yang sama-sama kelebihan filter. Makanya Neng cantik tuh karena percaya diri, bukan karena filter IG atau TikTok. Gara-gara kalian nih, mana Mayaya yang bikin keributan. Jadinya Sidu ketahuan pas Lin lihat Amon yang lagi pakai seragam pegawai supermarket. Mereka kan ngakunya kerja bareng ya. Nah di momen ini Sidu dilabrak habis-habisan sama si tante. Cuman Sidu ini gak tahu dah jalan pikirannya gimana. Bukannya introspeksi, malah gangguin Lin yang lagi kencan sama adik kelasnya tadi. Si Lin akhirnya ngamuk banget dong. Soalnya siapa sih yang nyaman sama cowok posesif? Untung keluarga sendiri, jadi gak bisa diputusin. Kalau pacar kelar hidup lo. Jadi gitu ya deh, cinta itu percaya bukan penjara. Aduh gila gak sih, kok aku bijak banget hari ini. Ya setelah capek digangguin mulu, Lin akhirnya pulang kampung buat menenangkan diri. Dimana dia ketemu sama Kieng dan ngelaporin soal keadaan Du sekarang. Cuman si Kieng ini sepertinya udah gak mau ambil pusing soal anaknya. Sebab sejak awal dia udah nebak kalau keadaannya bakal kayak gitu. Kieng lebih justru fokus nih ke obrolan soal ruko yang rencananya bakal dijual. Si Lin kayaknya sih gak masalah kalau tempat mereka dijual. Tapi si Kieng ini kayaknya masih gak enak. Kayak ada sesuatu yang ganjel gitu. Dan itu akhirnya terungkap sewaktu Du mutusin buat lanjut kuliah. Jadi gini ceritanya. Waktu di sesi uji coba yang komentatornya promosiin peti mati sama mainan mantep-mantep, bapaknya Du dateng tuh. Terus ceritain ke anaknya semua kenyataan yang selama ini disembunyikan. Ternyata si Du sama Lin ini gak ada hubungan darah sama sekali. Wow, karena bapak ibunya Du itu cuma pegawai dari orang tuanya Lin. Du seneng banget dong pas tahu hal itu, aku kok juga ikut seneng ya. Sampai-sampai pas latihan uji coba dimulai, dia lebih milih lari ngejar Lin yang tiba-tiba muncul ketimbang garis finish. Nah, si Lin justru gak seneng. Soalnya setelah panik karena dikejar-kejar sama ponakannya. Si Du juga nyeritain nih soal semua yang dibilang bapaknya ke Lin. Dan parahnya, si Du tuh cerita dengan ekspresi yang riang. Nah, itu tuh yang bikin Lin jadi sebel. Ekspresi si Du waktu cerita soal hubungan darah mereka itu ternyata palsu. Karena itu artinya, si Lin gak ada kerabat satupun di dunia ini. Terus apa gunanya dia pasrah tiap kehidupan asmaranya dirusak sama Du? Ini bukan karena Lin cewek makanya sensitif banget lo ya. Tapi soal gimana kenyataan yang selama ini lo percaya tiba-tiba hancur gitu aja. Dan yang bangke adalah saat lo sedih pas tahu soal itu orang di depan lo malah seneng banget. Siapa yang baik-baik aja kalau keadaannya kayak gitu? Jadi aku sih merasa wajar banget kalau si Lin ini akhirnya ambil beasiswa ke luar negeri buat menjauhi semua sumber kesedihannya. Termasuk Du yang usahanya buat minta maaf dan nyatain perasaan sebenarnya bisa diapresiasi. Tapi mau gimana, nasi udah dimakan sama ayam, petok. Karena itu gak ada pilihan selain melanjutkan hidup. Du akhirnya harus merelakan kepergian Lin dan harus menerima konsekuensi dari keputusannya saat uji coba yang lebih mirip sama ngejar Lin ketimbang garis finish. Yaitu dengan menerima nasib untuk mewarisi bisnis keluarga yang selama ini selalu ia tolak. Untungnya film ini tetap berakhir manis sih, karena adegan time skip beberapa tahun kemudian menunjukkan kalau Lin akhirnya pulang.
dalam keadaan yang lebih tenang, juga telah menerima kenyataan soal hubungan darahnya dengan Kiang Dandu. ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวซะหน่อย Ya, meskipun kita gak tahu ujung ceritanya sih, karena pas di adegan terakhir, Sidu nanyain soal pacar. Lin cuma ngasih senyum tanpa berkata apapun. Terus tahu-taunya filmnya habis. Ya, kalaupun gak pacaran bukan persoalan sih, karena cinta ya cinta aja. Soal nikah sama pacaran mah lain lagi ceritanya. Well, seperti aku bilang di penutup pas bagian alur film Cashback, komedi romantis buatan Thailand emang gak ada obat sih. Kasih tepuk tangan dong buat sutradaranya, Chai Narong Tampong, karena udah bikin drama keren dengan cerita yang gak ngebosenin. Itu aja sih buat sesi kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.